Sejarah berdirinya perusahaan otobus Sinar Jaya menarik untuk diulas. Sinar Jaya sekarang menjadi salah satu perusahaan otobus terkemuka di Indonesia. PO Sinar Jaya resmi didirikan dengan nama PT Sinar Jaya Megah Langgeng. Ini adalah perusahaan otobus yang berasal dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sinar Jaya semakin terkenal setelah menjadi perusahaan transportasi umum yang menyediakan bus antar kota antar provinsi, bus antar kota dalam provinsi, pariwisata, bus perkotaan, travel, pengiriman barang, hingga antar jemput karyawan. PO Sinar Jaya adalah bagian sekaligus awal dari Sinar Jaya Group, yang mencakup Sinar Shuttle, Daya Melati Indah, Sinar Jaya Langgeng Utama, dan Sinar Express. Dilaporkan dari situs resmi Sinar Jaya Group, perusahaan bus asal Bekasi ini didirikan oleh Herman Rusli dan Rasidin Karyana, pada tanggal 18 November tahun 1982. Pusat operasionalnya yang berfungsi sebagai tempat parkir, kantor, dan bengkel, terletak di Jalan Diponegoro nomor 75, Tambun, Bekasi, Jawa Barat. Hingga tahun 1989, PT Sinar Jaya Megah Langgeng didirikan dan berlokasi di Jalan DI Panjaitan nomor 12, Jakarta. Kemajuan yang ditunjukkan Sinar Jaya di sektor transportasi darat, memungkinkannya untuk memperluas jangkauannya di Brebes dan mendirikan SPBU Pertamina, dengan PT Sinar Jaya Kilang Mandiri, 5 tahun setelah perusahaan didirikan. Pada tahun 1995, PO Sinar Jaya mengembangkan usahanya dengan mendirikan PT Sinar Jaya Langgeng Utama, yang beroperasi sebagai perusahaan bus pariwisata, dan layanan antar jemput karyawan. Melalui kanal YouTube Perpals TV, co-founder PO Sinar Jaya, Haji Rasidin Karyana menjelaskan bahwa awal pendirian Sinar Jaya hanya mengoperasikan bus medium jurusan Cikarang Pulau Gadung, sebanyak 14 unit pada tahun 1981. Setelah itu, membuka bus antar kota antar provinsi atau AKAP, dengan armada awal sebanyak 10 unit pada tahun 1982. Kita dapat trayek 12, sebanyak 6 unit bus jurusan Jakarta Cirebon, dan 6 unit Jakarta Pekalongan. Kemudian armada bertambah menjadi 14 unit, dan mencoba ke trayek Purwokerto, kemudian mencoba ke Wonosobo dan ke timur, setelah itu Purwokerto dan mencoba ke Cilacap, ujar Haji Rasidin. Pada tahun 1997, perusahaan kemudian dipegang oleh anak laki-laki Herman Rusli, yang baru tamat kuliah dari Jerman, bernama Teddy Kurniawan Rusli. Kini Teddy diketahui menjabat sebagai pimpinan utama PO Sinar Jaya. Pada era tahun 1990 sampai tahun 2000-an, bus-bus Sinar Jaya terkenal sering adu cepat. Untuk keamanan dan keselamatan penumpang, perusahaan berusaha mengubahnya melalui tagline resmi PO Sinar Jaya. Aman, terjangkau, terpercaya. Para founder saat ini, termasuk Rasidin mengaku mengawasi langsung kinerja para sopir-sopir yang menjalankan armadanya. Tidak boleh lari cepat. Secara periodik dilakukan pendidikan dan pelatihan dengan mengundang polisi dan dishub. Ini untuk pemantapan dan mengubah stigma raja jalanan. Kita menanamkan, orang yang ada di jalan harus dilindungi, ujar Rasidin. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Sinar Jaya sering disebut sebagai bus keong. Namun kenyamanan dan keamanan yang diberikannya menjadi hal utama yang diutamakan. PO Sinar Jaya juga merupakan pelopor PO Bus yang mengoperasikan bus Suits Class. Bus Suits Class pertama diperkenalkan pada tahun 2019, dan langsung dioperasikan oleh PO Sinar Jaya. Hingga saat ini, Sinar Jaya terus melakukan pengembangan. Hal itu terbukti, dengan diluncurkannya bus Legacy SR2 Suits Class S-Series, yang termasuk sleeper bus terbaik di Indonesia saat ini. Sinar Jaya Suits Class, sleeper bus dari PO Sinar Jaya ini menawarkan kenyamanan paripurna untuk penumpangnya. Tak hanya itu, bus ini juga memberikan kenyamanan privasi dengan 21 jok kursi satu-satu untuk penumpangnya. Secara kasat mata, bus ini mirip dengan hotel kapsul berjalan. Untuk kenyamanan, setiap kursi dibuat lebih lebar dengan sandaran kaki yang bisa direbahkan hingga 180 derajat. Fasilitas entertainment bus ini dirancang mirip bisnis kelas pada sebuah pesawat. Wi-Fi hingga audio video on demand (AVOD) dapat dinikmati dengan lancar dan nyaman. Meski bukan bus double decker, tapi bus ini memiliki tempat duduk bertingkat atas serta bawah. Masing-masing jok pada bus ini dilengkapi dengan cup holder, lampu baca, AC individual,
USB charger, selimut, dan bantal yang membuat penumpang rasanya ingin berlama-lama di dalamnya. Selama perjalanan, penumpang bisa mengatur film hingga musik sesuai keinginan. Selain itu, pastinya tersedia juga USB charging port dan lampu baca yang membuat penumpang tidak perlu khawatir kehabisan mencari sumber daya listrik. Tak cuma menyediakan armada kelas suites biasa aja, Sinar Jaya Legacy SR2 Suite Class ternyata juga menyediakan 4 jok VIP suites pada kabin depan. Kabin ini tentunya jauh lebih mewah dari kabin umum yang sebenarnya sudah sangat istimewa. VIP suites mempunyai ukuran kabin lebih besar, kursi berbahan kulit asli, layar TV monitor yang lebih besar, hingga meja kecil yang bisa dilipat. Untuk diketahui, Sinar Jaya Legacy SR2 Suite Class ini memakai sasis Hino RN285 yang diklaim memberikan kenyamanan dalam perjalanan karena telah dibekali air suspension. Tiket bus Sinar Jaya Suite Class jurusan Jakarta-Surabaya dibanderol dengan harga Rp505.000, Jakarta-Malang Rp560.000, dan Jakarta-Jogja Rp370.000 per Juli tahun 2022.